Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rekan-rekan, sahabat-sahabat semuanya, alhamdulillah ketemu lagi di channel Averus. Dan malam ini kita berada di rumah sahabat Fauzan Alfas, termasuk guru dan senior saya, dan termasuk figur yang luar biasa. Dan kita berada di salah satu ruangan Mas Fauzan, yang nampak di sini banyak sekali buku-buku, tidak hanya buku bacaan tapi juga karya-karya dari Mas Fauzan, yang dalam rangka kita malam ini mengadakan perbincangan santai bahwa kita hari ini memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama dalam versi kalender Masehi, yang sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu juga sempat diperingati 1 abad Nahdlatul Ulama di kalender Hijriah. Dan sebagai bentuk nengeri juga, Averus secara khusus akan berbincang banyak hal, khususnya tentang salah satu dari karya Mas Fauzan yang berisi dokumentasi, tulisan, dan karya beliau berkenaan dengan Nahdlatul Ulama. Dan sudah ada bersama kita Mas Fauzan Alfas secara langsung, yang nanti kita akan berbincang banyak hal tentang bagaimana dinamika sejarah NU, mulai dari proses rintisan berdirinya sampai berbagai macam hal yang bisa kita perbincangkan, karena memang karya Mas Fauzan ini ada 17 jilid Mas ya? 20 ya, terbaru ya, 20 jilid. Wah, ini berarti sebuah karya buku yang cukup luar biasa dan barangkali menjadi salah satu referensi yang penting bagi kita untuk kita bahas. Tentu akan butuh banyak waktu untuk menguliti buku setebal ini ya. Yang ada di depan kami ini adalah Nahdlatul Ulama Napak Tilas, jilid pertama setebal ini, dan di bawahnya ada jilid kedua. Dan kita akan membahasnya pelan-pelan ya, karena memang bukunya cukup tebal dan banyak sekali yang diulas di situ. Dan kita akan memberikan sedikit pengantar. Mungkin Mas Fauzan bisa memberikan sedikit kata pengantar sebelum kita berdialog, Mas Fauzan. Kami persilakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibnu Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat, teman-teman yang saya hormati, terutama sahabat-sahabat Averus, malam ini kita akan coba berdiskusi atau ngaji bersama tentang catatan-catatan yang saya buat 5 tahun belakangan ini, dan ini sudah berbentuk catatan, dan catatan ini sudah ada sekitar 20 jilid. 20 jilid, luar biasa. 20 jilid. Untuk memudahkan alur pembicaraan nanti, saya akan membuka dengan misalnya apa saja catatan-catatan saya itu. Kok sampai 20 jilid ya. Dan bahkan masih jalan terus, Mas. Masih jalan, masih ada lagi. Jilid pertama sama jilid kedua itu adalah isinya catatan saya tentang hikmah NU, perjalanan NU mulai tahun berdiri, bahkan sebelum berdiri, mulai tahun 20 misalnya, sampai 2024. Jadi sampai periodenya Pak Said. Termasuk yang sekarang, cuman tidak banyak dibahas karena ini yang jilid nanti ada. Batasnya Muktamar Lampung ya? Iya. Kemudian ada jilid 3. 3 itu adalah tentang pelaku sejarah NU.
itu adalah PBNU, PBNU. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, baik itu Suriah maupun Tanfidiyah. Satu jilid tersendiri ya? Iya, satu jilid sendiri. Ini ada di sini. Itu sekitar 1000 halaman. Jadi masing-masing buku, masing-masing jilid ini rata-rata 1000 halaman, Mas. 1000 halaman. 1000 halaman lebih. Kemudian yang jilid 4 itu tentang Muassis NU. Muassis. Jadi Muassis ini termasuk orang-orang yang selama ini tidak dicatat. Jadi begini, di NU itu yang namanya Muassis itu belum jelas, Mas. Siapa sih? Atau siapa saja? Itu sampai sekarang memang belum ada kesepakatan itu. Karena apa? Karena di NU itu ada perencanaan berdirinya NU itu mulai tahun 20 sampai baru terlaksana 26. Itu yang ikut rapat, hampir setiap tahun itu ada rapat, Mas, membahas untuk berdiri. Persiapan. Baru deal itu tahun 26. Dari 6 tahun ini berdiri, itu ada yang pernah ikut, ada enggak, ada yang selalu ikut, tapi pada saat didirikan tahun 26 itu tidak hadir. Itu tidak dinamakan Muassis secara sederhana. Tapi saya masukkan di Muassis. Ada banyak itu. Karena beliau itu yang punya gagasan mendirikan juga. Karena pada saat berdirinya itu yang tidak hadir. Dari semua nama yang sempat terlibat di proses sejak 1920 sampai berdirinya 31 Januari itu 1926 terdokumentasikan di ini. Terdokumentasikan semua ada. Itu sebetulnya salah satu versi juga. Karena ada versi lain. Kalau pendiri NU itu adalah orang yang hadir pada saat berdirinya NU, yang di mana? Apa yang di Kertopaten, apa yang di Bubutan? Beda lagi kan? Sama-sama di Surabaya. Iya, sama-sama di Surabaya. Yang di Kertopaten itu kan yang di rumahnya Mbak Wahab kan, rumahnya mertuanya itu. Yang di Bubutan ini versi lain itu adalah yang meresmikan hasil yang di Kertopaten, meresmikan tanda tangan semua yang mendirikan itu di Bubutan. Tapi ternyata di Bubutan itu pertemuan namanya bukan pertemuan ulama untuk mendirikan NU, karena tidak boleh, Mas. Tidak boleh rapat banyak orang saat itu, tidak boleh, kan zaman kolonial. Pertemuan ini dinamakan bukan rapat untuk mendirikan NU, bukan. Jadi Bubutan. Yang di Bubutan, tapi isinya itu gitu loh. Judulnya itu adalah haulnya Mbah Holil yang pertama. Diadakan di Bubutan, tapi kiai semua hadir di situ. Yang hadir berarti kan bukan hanya kiai, banyak masyarakat umum, dan itu ribuan. Yang di rumahnya Barituan itu pencipta lambang NU itu, itulah yang orang yang membahas tentang meresmikan berdirinya NU. Ini versi lain, versi lagi gitu ya. Ada versi. Terserah orang mau ngambil yang mana. Makanya saya tidak pernah Muassis NU ini banyak sebetulnya. Banyak. Jadi saya tetap berpegangan pada siapapun yang punya andil terhadap NU sekecil apapun, kita harus catat. Catat. Apalagi orang-orang kiai-kiai yang punya andil untuk mendirikan NU itu. Itu yang khusus tentang berdirinya NU. Muassis ya. Muassis. Ada pertanyaan begini. Sebetulnya mulai tahun 20 sampai tahun 26 itu kenapa lama sekali berdirinya? Kalau Muhammadiyah tahun berapa, Mas? 14 atau 16 ya? Antara gitu. Itu 14. Jauh gitu. NU itu sudah punya inisiatif tahun 20 baru terlaksana 26. Ternyata, jadi menurut catatan saya itu, Mbah Hasyim itu didesak orang banyak. Semua kiai pendiri ini sudah mendesak. Supaya Mbah Hasyim mau mendirikan organisasi yang khusus mewadahi kiai-kiai pesantren yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu.
Tapi Mbah Hashim itu tidak berani menjawab sampai 6 tahun itu, Mas. Salah satu catatan yang saya temukan, pertemuan pertama itu kan tahun 20 itu di Bangkalan. Ya, ya. Di Bangkalan itu yang sekarang masih ada tempatnya, masjidnya itu. Masjidnya ada. Jadi situsnya masih ada. Itu pertemuan di situ ada sekitar 60 sekian. Itu yang meminta kepada Mbah Holil untuk meminta restu. Tapi nggak dijawab sama Mbah Holil sebetulnya. Tahun 20 itu pertemuan pertama yang mendesak itu. Jadi permohonan restu itu sudah sejak 1920. Tahun 20. Kemudian setelah itu Kiai tetap resah karena ada timbul Wahabi macam-macam itu kan. Ya. Jadi timbul Islam buritan macam-macam itu. Islam tradisional modern itu orang-orang pesantren sudah resah sebetulnya. Ternyata setiap tahun itu ada pertemuan yang membahas untuk berdirinya organisasi ini. Dan hasilnya selalu deadlock. Belum ada kesepakatan. Karena kuncinya ada di Mbah Hashim. Mbah Hashim tidak pernah menjawab. Itu di fase sekitar Komite Hijaz ya? Iya. Kalau kesadarannya ke ini pan-Islamisme internasional itu kan di akhir-akhir, Mas. Jadi itu kan gongnya saja Komite Hijaz. Komite Hijaz ini sebetulnya ini ada beberapa versi juga. Apakah NU berdiri dulu, apa Komite Hijaz dulu? Karena Komite Hijaz ini hanya panitia. Panitia yang ditugasi untuk membuat usulan kepada Raja Saudi yang baru itu. Yang baru merebut Hijaz itu. Kalau yang mainstream kan sebelum berdirinya NU dianggap sebagai salah satu itu sebetulnya namanya bukan itu. Oh, beda lagi. Beda lagi. Jadi itu sebetulnya usulan Komite Hijaz ini pernah diusulkan kepada pertemuan umat Islam yang mulai tahun 24 itu sampai 26. Yang itu bukan hanya orang pesantren sebetulnya. Orang pesantren kan hanya diwakili Mbah Wahab waktu itu. Itu semua ada Muhammadiyah, itu semua. Tapi selalu ditolak kan. Makanya Mbah Wahab itu akhirnya membuat panitia sendiri yang namanya Komite Hijaz itu. Itu pun terakhir ya tahun itu baru diiyakan oleh Mbah Hashim. Dari 6 tahun sampai 26 ini setiap tahun ada rapat ya. Terakhir tahun 24 sekitar 24. Itu semua kiai yang hadir diminta istikharah. Istikharahnya adalah supaya kiai-kiai ini ditugasi supaya istikharah di semua makbarahnya Wali Songo. Tapi ternyata tidak ada satupun isyarah yang muncul. Jadi kiai jaduk-jaduk itu belum dapat isyarah. Padahal di 9 titik. Di 9 titik tempat itu termasuk yang di Mekah sebetulnya. Kiai-kiai kita yang ada di Mekah itu diminta tolong untuk supaya istikharah juga di Madinah sama Mekah. Tidak muncul. Pada tahun 24 akhir itu ternyata isyarah ini munculnya di Madura. Munculnya Mbah Holil itu. Makanya setelah muncul isyarah itu, Mbah Holil memberi isyarah itu tongkat, kemudian tasbih itu mengutus Kiai As'ad ke Jombang. Itu. Baru Mbah Hashim berani. Sebetulnya Mbah Wahab di rentang waktu ini hampir saja putus asa beliau sebetulnya. Karena beliau sangat mendesak, yang sangat merasakan perlunya segera dibentuk itu kan Mbah Wahab sebetulnya. Mbah Wahab dengan Mbah Halim sebetulnya. Karena yang selalu runtang-runtung itu Mbah Wahab sama Mbah Halim. Sering ini ya, berinteraksi dengan dunia luar ya. Itu Mbah Wahab hampir saja putus asa. Karena Mbah Hashim belum menjawab. Karena Mbah Hashim itu ternyata begini, Mas.
Kenapa Mbah Hasim? Bukan Deyakwani. Mbah Hasim itu orangnya ternyata kalau mendirikan organisasi lagi Islam itu akan dikhawatirkan ada terjadi perpecahan. Padahal waktu itu sudah ada kan, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada Persis, macam-macam itu. Mbah Hasim sebetulnya nggak mau bikin lagi karena dikhawatirkan itu. Tapi karena ada ini dari Mbah Holil, maka beliau berani itu. Gurunya. Ya, karena gurunya, isarohnya itu timbul di. Ini terkait dengan pertanyaan kita tadi. Islam saat itu yang berkembang di Indonesia, yang mewarnai Indonesia, itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mas. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Islam yang hidup di pesantren-pesantren. Pesantren sama sekali tidak di situ. Ngaji gitu aja. Iya. NU baru dibentuk ini untuk memberdayakan kiai-kiai pesantren, jangan hanya ngurus pesantren, gitu. Makanya dibentuk ini NU itu. Di fase rintisan Mas Fauzan itu kan kita juga sering baca sekilas-sekilas ya, bahwa sebelum terlepas dengan proses yang panjang antara tahun 1920 sampai 1926, tapi kan secara organisasi atau komunitas ini kan beberapa muncul. Ada Nahdlatul Tujar, ada Nahdlatul Wathon, ada Tasbirul Afkar. Ini posisinya bagaimana dalam apakah betul itu cikal bakal NU atau posisinya adalah menjadi bagian dari proses sejarah awal-awal pergerakan kemerdekaan aja? Jadi organisasi-organisasi yang saat itu sudah didirikan, walaupun sebetulnya sifatnya belum menasional ya. Artinya apa ya namanya? Masih satu grup komunitas itu. Masih terbatas, Mas. Lokal lah. Itu sebetulnya semua itu yang membidani itu pasti ada Mbah Wahab di situ. Pasti ada Mbah Wahab. Pasti ada Mbah Wahab. Karena orang yang berinteraksi dengan orang luar itu Mbah Wahab. Yang punya gagasan hampir selalu Mbah Wahab. Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Tujar dan macam-macam itu. Saya tidak tahu kok ini tiba-tiba menjadi atau kita anggap sebagai cikal bakalnya NU. Ya, dalam bacaan sejarah yang mainstream itu kita sering baca itu. Kalau menurut saya, kenapa sih orang mengaitkan itu? Ternyata begini, Mas. Jadi Nahdlatul Wathon itu kan suatu lembaga pendidikan khusus yang bukan pesantren. Mendidik kader Mbah Wahab itu memang kepingin ada kader Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memang dididik khusus di Nahdlatul Wathon, bukan di pesantren. Santri pesantren juga banyak. Yang dididik khusus memang. Gitu loh. Tapi ini masih agak umum. Jadi kayak Mas. Jadi pendidikan yang bukan ala pesantren sebetulnya. Jadi lebih ke sekolah ya awalnya. Sekolah ya? Kayak klasikal ya namanya. Kelas lah. Atau modern kan memang metodenya modern sebetulnya. Sudah modern. Di luar pesantren. Di luar pesantren. Ini yang dibikin sendiri oleh Mbah Wahab itu. Sebetulnya bukan hanya Mbah Wahab, termasuk Mas Mansur kan, pendirinya itu. Tapi karena ada perbedaan. Mas Mansur keluar, akhirnya gabung dengan itu, diteruskan Mbah Wahab. Karena memang idenya Mbah Wahab sebetulnya gitu loh. Idenya Mbah Wahab. Hasil kader-kader yang dihasilkan oleh Nahdlatul Wathon dan nanti akhirnya ada Tasbirul Afkar itu. Tasbirul Afkar ini ternyata Mas, lembaga pendidikan kayak kursus, tapi kursus khusus. Tematik? Enggak juga, tidak tematik. Jadi orangnya memang khusus, Mas. Jadi kiai-kiai muda yang nanti memang menjadi petarung-petarung itu, bandi muhariknya NU. Apa yang diajarkan di Tasbirul Afkar? Secara ini ada umum, ada agama macam-macam lah. Tapi memang tingkatannya lebih dari yang Nahdlatul Wathon. Kader-kader inilah yang banyak
Mas, banyak sumbangsinya terhadap berdirinya NU. Jadi begini. Menjadi aktivis awal itu. Aktivis awal. Jadi sampai sekarang kan memang belum ada kesepakatan pasti berapa sih pertemuan di rumahnya Mbah Wahab di Kertopaten itu yang dianggap muasis. Ya. Catatan sementara yang saya dapatkan dari bukunya Mbah Halim itu, abahnya Yai Asep, karena yang bikin undangan itu Kiai Abdul Halim. Abdul Halim itu sekretarisnya Mbah Wahab, yang saat itu juga menjadi sekretaris Nahdlatul Wathon, lembaga itu. Yang ditugasi Mbah Wahab untuk bikin undangan dan ngantarkan itu Mbah Halim. Itu sebanyak 65, Mas, yang diundang itu. Bukan 65. Jadi semua kiai se-Jawa dan Madura jadi diundang. Tapi yang datang menurut itu 65. 65 atau 60 sekian itu. Siapa saja gitu. 65. Yang sempat kami catat itu sekitar kurang lebih 40-an mungkin, Mas. Yang sempat kelacak ya. Sempat kelacak. Tidak bisa dilacak risalah rapat itu enggak ada. Macam itu enggak ada tradisi itu ya. Nah, proses Mas Fauzan untuk melacak sampai ketemu 40 itu wawancara berarti prosesnya. Bukan juga. Jadi ada beberapa catatan, ada buku macam-macam itu. Tapi yang banyak membantu saya itu bukunya Mbah Halim. Bukunya Mbah Halim yang judulnya tentang Mbah Wahab, buku tentang Mbah Wahab, tapi isinya tentang ada potongan sejarah itu ya. Sejarah itu. Yang terlacak masih sekian itu, Mas. Makanya kita tidak ada yang berani menentukan siapa pendiri NU itu banyak. Tapi dalam pandangan Mas Fauzan, ke-40 itu juga muassis ya? Muassis ya. Karena dalam proses juga sejarah juga terdokumentasikan bahwa mereka terlibat. Dan yang saya itu saya bisa Mas. Jadi misalnya, ini ada Mbah Hasyim, ada Mbah Wahab. Itu bisa dibaca biografi singkatnya bisa dibaca itu. Ada. Jadi itu yang jilid pertama, yang 4 ya, itu. Yang muassis ya. Tapi semuanya bersumber dari ini. Jadi ini adalah kalau kita sederhanakan ini sejarahnya, Mas. Episode sejarah ini ya, episode sejarah. Rangkuman. 3-4 itu pelaku sejarahnya. Pelaku sejarah mulai PBNU sampai muassis. 56 itu pesantren. Pesantren-pesantren yang menjadi basis NU. Dulu atau sekarang? Bukan hanya dulu, sampai sekarang. Sampai sekarang terdokumentasi 56 ini. Tapi itu yang pesantren yang besar saja. Yang pokok-pokok. Yang besar. Yang besar. Jadi karena begini, Mas, tidak semua pesantren yang dulu ikut yang pengasuhnya pendiri NU. Tapi pesantren sekarang bukan NU, ada kan? Sudah berubah. Bahkan ada yang sudah tidak aktif lagi mungkin. Bukan tidak aktif, pondoknya besar. Berubah orientasi. Jadi bukan NU lagi. Malah memusuhi NU itu ada itu. Itu tidak saya masukkan. Tidak saya masukkan. Misalnya ada Gresik, Mas Kumambang, itu kan berdiri itu. Pondoknya bukan kan sekarang. Ada di Kediri. Yai Ma'ruf, Kedunglu, Kediri itu pondoknya sekarang kan sudah bukan, artinya tidak NU lah, gitu sederhananya begitu. Tapi sebagai sejarah mengapa nggak dicatat juga? Catatan itu ada. Catatan sebagai hadir dari perwakilan, tapi di buku 56 ini karena yang tidak saya bahas. Pesantren NU tidak masuk di sini. Tidak masuk. Ada berapa pesantren Mas di 56 kurang sekitar? Lebih 100 pesantren. 100 pesantren. Ya kurang lebih segitu. Sampai ke Jawa Barat juga? Iya, sampai Banten macam-macam itu. Sampai luar Jawa malah. Luar Jawa juga. Kalimantan, Lampung ada semua itu. Jadi pokoknya yang sampai sekarang masih Kemudian 78 itu 56 tadi ya. 56 tentang pesantren. Oh ini Mas. 78 itu pesantren, Mas. Oh itu sudah pesantren. Yang ini muharib, Mas.
5, 6 itu muharik. Muharik, para penggerak-penggerak NU. Muharik itu adalah ulama-ulama NU yang sabiqunal awalun. Jadi kiai-kiai sepuh yang pada saat awal-awal NU berdiri rintisan itu sangat aktif semua mereka. Yang mengiringi para muassis ini ya. Yang itu bukan muassis. Yang itu bukan masuk kategori muassis. Bukan muassis. Itu banyak sekali. Itu sekitar 100 juga. Itu yang saya masukkan sebetulnya lebih banyak kan itu. Berarti kemungkinan besar banyak sekali nama-nama yang kita itu sebenarnya nggak populer, nggak familiar, tidak populer, nggak familiar sekali di situ ya. Ada contoh Mas, mungkin yang di Malang atau di mana itu yang ternyata dia salah satu muharik tapi tidak. Kalau di Malang setahu saya ini Pondok Kepanjen Mas. Pondok Kepanjen. Pondok apa itu ya? Kiai lupa. Ada di catatannya. Itu yang pondoknya masih eksis sampai sekarang. Besar malah. Yang itu sebetulnya menjadi duta besarnya NU yang diduga Mbah Hasyim untuk menyebarkan NU bukan hanya di Indonesia, ke luar negeri, ke Singapura, ke Malaysia. Kayak juru bicara keluar. Karena orang ini, kiai ini menguasai 3 bahasa. Bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Arab. Orang ini, Kepanjen, kiai, saya lupa ada gitu. Duriahnya masih ada? Masih ada ya? Masih banyak. Karena pondoknya besar. Pondoknya besar. Itu yang 78 pesantren ya? Pesantren, 9, 10. 9 itu tentang catatan muktamar. Hasil muktamar. Bukan hasil. Jadi kalau hasil muktamar kan ada hasil Basul Masail, intinya kan gimana. Kalau ini catatan muktamar. Jadi ada banyak peristiwa-peristiwa muktamar yang itu sebetulnya tidak dicatat dan tidak terpublish gitu loh Mas. Atau terpublish orang kadang-kadang karena hati-hati atau apalah namanya, banyak catatan. Jadi di proses muktamarnya, dinamikanya terus sampai hasilnya. Hasilnya juga tadi Mas ya. Atau kalau terpisah? Atau terpisah yang hasil. Kalau hasilnya enggak Mas. Enggak. Kalau kecuali memang hanya pokok-pokok pikirannya. Kalau hasilnya kan Basul Masail kan yang paling inti. Itu enggak, karena sudah ada sendiri itu. Ini mulai muktamar pertama? Muktamar pertama sampai Jombang. Sampai Lampung ya. Sampai Lampung yang terbaru. Baru.